Pasar kripto sedang mengalami penurunan tajam, tetapi beberapa ahli percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkan aset digital. Pengacara Pro XRP, John DeTan, mendorong para penasihat keuangan untuk mengarahkan klien mereka agar berinvestasi dalam mata uang kripto, meskipun volatilitas masih tinggi. Ia menyoroti perubahan regulasi dan meningkatnya minat institusional sebagai alasan mengapa sekarang bisa menjadi momen ideal untuk membeli kripto. Tetapi apa maksudnya? Dan bagaimana ini sejalan dengan tren pasar yang lebih luas? Mari kita bahas lebih dalam. John DeTan, seorang pendukung XRP dan aset digital yang dikenal vokal, baru-baru ini membuat pernyataan berani di platform X. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin penasihat keuangan tidak menyarankan klien mereka untuk mengalokasikan setidaknya sebagian kecil portofolio mereka ke Bitcoin atau mata uang kripto lainnya. Menurut DeTan, jika seorang penasihat tidak menyarankan investasi kripto, hal itu bisa dianggap lalai atau bahkan ceroboh, mengingat perkembangan pesat dalam dunia keuangan. Alasan utama yang dikemukakan DeTan adalah perubahan regulasi yang mulai berpihak pada industri kripto. 2 tahun lalu, perusahaan kripto masih berjuang untuk mendapatkan aturan yang jelas dan perlakuan yang adil. Namun, kini percakapan telah berubah sepenuhnya. Di bawah pemerintahan saat ini, terobosan besar seperti pembentukan Crypto Caesar dan Strategic Bitcoin Reserve menunjukkan bahwa aset digital semakin diakui di level tertinggi pemerintahan. Selain regulasi yang lebih mendukung, DeTan juga menyoroti adopsi institusional sebagai faktor kunci. Beberapa perusahaan dan pemimpin keuangan mulai membuat langkah besar di dunia kripto. Pertama, BlackRock, manajer aset terbesar di dunia masuk ke Bitcoin. Salah satu contoh terbesar adalah BlackRock, manajer aset terbesar di dunia. Mereka tidak hanya meluncurkan ETF Bitcoin, tetapi juga memasukkan Bitcoin ke dalam model portofolio mereka. CEO BlackRock, Larry Fink, bahkan merekomendasikan bahwa investor sebaiknya mengalokasikan 5% dari kekayaan bersih mereka ke Bitcoin. Kedua, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dari ratusan juta ke miliaran. Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, juga secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya memiliki eksposur besar terhadap Bitcoin. Menurutnya, nilai kepemilikannya, yang saat ini bernilai ratusan juta dolar, bisa tumbuh menjadi miliaran dalam beberapa tahun mendatang. Ketiga, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, komitmen pemerintah terhadap kripto. Sementara itu, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, telah menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen terhadap Bitcoin. Bahkan, ia memberikan petunjuk bahwa pemerintah mungkin akan mulai fokus pada mata uang kripto lainnya di masa depan. Secara historis, penurunan tajam di pasar seringkali diikuti oleh pemulihan yang kuat. Aset digital juga dikenal memiliki pola siklus yang berulang. Meskipun tidak ada investasi yang bebas risiko, DeTan berpendapat bahwa mereka yang mengumpulkan aset kripto saat ini bisa mendapatkan keuntungan besar di masa depan, jika dukungan institusional dan kejelasan regulasi terus meningkat. Namun, penting untuk berinvestasi dengan strategi yang matang. Diversifikasi tetap menjadi kunci utama, dan investor harus melakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan finansial. Tetapi dengan institusi besar mulai mendukung Bitcoin dan regulasi semakin berpihak pada aset digital, argumen DeTan tentang pentingnya akumulasi kripto semakin kuat. Penurunan pasar saat ini mungkin dianggap sebagai peringatan bagi sebagian orang, tetapi bagi yang lain, ini adalah peluang emas. John DeTan menyoroti bagaimana perkembangan regulasi dan adopsi institusional bisa menjadi fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang sektor kripto. Meskipun masih ada risiko, tren yang lebih luas menunjukkan bahwa aset digital semakin diterima dalam sistem keuangan global. Apa pendapat Anda? Apakah ini saat yang tepat untuk mengumpulkan kripto? Atau sebaiknya menunggu sampai harga naik lagi? Apakah tren ini cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tetap ikuti berita terbaru tentang tren kripto dan keuangan.